Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da, fa ya ibadallah ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum remaja semua, bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, dan insya Allah semuanya calon haji dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini merupakan hari kemenangan yang sangat-sangat kita syukuri. Kemenangan pertama, kita masih diberikan kesempatan panjang umur serta sehat walafiat. Tetap iman Islam dan hidayah pada diri kita masih kita rasakan. Sementara keluarga kita mungkin, atau orang tua kita, atau saudara, sanak famili yang tahun kemarin masih sholat Idul Fitri, masih bersama-sama lebaran bersama kita, tapi saat ini mereka sudah mendahului kita. Bisa jadi orang yang ketika kita sholat Idul Fitri selesai pulang ke rumah, masih kita cium tangannya, masih kita peluk dirinya, tapi mereka sudah tiada meninggalkan kita. Sedangkan kita saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan dan diakhiri dengan sholat Idul Fitri. Kemenangan ini jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kemenangan ini pada hari ini saja, sementara besok dan seterusnya kita kalah lagi dalam menahan hawa nafsu. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga rasa syukur kita yang kita ucapkan melalui mulut dengan ucapan alhamdulillah berulang-ulang kali, melalui hati kita dengan perasaan senang dan gembira serta bersyukur kepada Allah, dan melalui perbuatan kita untuk senantiasa menuruti perintah Allah, bisa menjadikan nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita bertambah lagi. Shalawat serta salam tidak lupa pula marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan di siang hari ini, bersama ratusan bahkan ribuan jamaah lainnya kita bersolawat. Kita berharap dengan solawat kita yang bersama-sama bisa menjadikan diri kita, orang tua kita, dan keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti, serta masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami Al-Fakir Khotib ingin berwasiat pada diri kami pribadi dan para jamaah umumnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat sidang Aidil Fitri Masjid Nurul Hidayah yang berbahagia. Tema khutbah Idul Fitri kami kali ini adalah semangat kemenangan dengan menyempurnakan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam surat Al-Qur'an, surat Al-A'la, yang mengabadikan tentang kemenangan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh benar-benar telah meraih kemenangan, benar-benar sangat beruntung orang yang membersihkan dirinya, kata Allah. Man tazakka. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud orang-orang yang telah membersihkan dirinya adalah orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, sehingga orang-orang itulah yang mendapatkan kemenangan meraih keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan keridhaan Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemenangan diraih, kemudian wa dzakara isma rabbih, sebutlah, agungkanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita lakukan sejak mulai tadi malam ba'da maghrib. Kita agungkan nama Allah, kita takbiran sampai dengan tadi khutbah khotib mau naik, kita sama-sama bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasolah yang diakhiri dengan sholat Idul Fitri dan mendengarkan khutbah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tapi marilah kita jaga semangat kemenangan ini dengan menyempurnakan nilai-nilai ketakwaan yang sudah kita tanamkan, yang sudah dibiasakan oleh kita pada bulan suci Ramadan yang lalu. Karena ketakwaan yang diinginkan oleh Allah dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, kata Allah. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa. Lalu ketakwaan seperti apa yang diinginkan oleh Allah? Yang jelas, haqqut tuqati, ketakwaan yang benar-benar sejati. Ketakwaan yang bukan cuma di mulut, ketakwaan yang bukan cuma di hari Idul Fitri saja. Selesai Idul Fitri sudah tidak bertakwa lagi. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Para ulama ilmu tata bahasa Arab, yaitu ulama ilmu nahwu sharaf, mengatakan Allah menggunakan lafaz tattaqun, menggunakan fi'il mudhari yang mempunyai dua makna. Karena faidah fi'il mudhari itu ada dua makna. Yang pertama lil istimrar, yang kedua lil istidrar. Yang dimaksud ketakwaan dalam firman Allah ini adalah bagaimana agar ketakwaan kita harus istimrar, terus menerus, continue, tidak pernah putus, bahkan kalau bisa bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketakwaan yang diinginkan oleh Allah.
Ketakwaan kedua yang diinginkan oleh Allah adalah melalui kalimat fi'il mudhari itu lil istidrak, agar ketakwaan yang ada pada diri kita bisa kita tularkan kepada keluarga kita, minimal kepada anak istri kita, syukur-syukur bisa kita tularkan kepada tetangga, sanak famili dan murid-murid kita. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan cuma diri kita saja yang kita jaga. Ketakwaan kita diharapkan menularkan kepada keluarga kita, sehingga kita bisa menjaga keluarga kita, anak istri kita daripada api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ketakwaan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga mempunyai dua korelasi. Korelasi atau hubungan yang pertama adalah hubungan secara vertikal. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan seorang hamba, seorang makhluk kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya yang telah memberikan kita bermacam nikmat, kita sehat, kita panjang umur, kita saat ini masih memeluk agama Islam, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata lain sebagai rasa syukur kita kepada Allah kecuali kita harus bertakwa. Dan ketakwaan secara vertikal ini sudah kita biasakan di bulan suci Ramadan. Kita mencoba mengendalikan hawa nafsu saat puasa. Kita mencoba memperbanyak tadarus Al-Quran. Kita mencoba mempelajari kajian ilmu-ilmu agama Allah. Bahkan hampir di setiap sekolah diadakan pesantren Ramadan yang tujuannya untuk memperdalam agama. Di setiap masjid, musola juga bisa jadi diadakan kajian-kajian untuk memperdalam agama. Begitu juga tentang sholat sunnah kita memperbanyak. Bukan hanya sekedar sholat tarawih dan witir, tapi sholat tahajud, sholat duha coba kita perbanyak, karena kita tahu tentang hadis Nabi yang mengatakan ibadah sunnah di bulan Ramadan diberikan seperti pahala ibadah wajib. Ketakwaan ini jangan sampai berubah, jangan sampai kendor, naudzubillah, jangan sampai boro-boro sholat tahajud sesudah Ramadan, sholat witir saja enggak, satu rakaat witir saja kita tinggalkan. Harus tetap berubah. Kalau saat ini Ramadan kemarin kita bisa sampai hatam 1 kali, 2 kali, kalau bisa minimal sebulan sekali kita hatam nanti sesudah Ramadan. Inilah ketakwaan yang diinginkan oleh Allah secara terus menerus. Kemudian ketakwaan yang kedua adalah ketakwaan yang dilakukan dengan cara horizontal. Hubungan kita dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk. Wahai saudaraku, ketakwaan secara horizontal ini disiratkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 134, di mana ayat sebelumnya 133 Allah menganjurkan agar kita segera untuk meraih ampunan dan surganya Allah, dan surganya Allah tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu dijelaskan pada ayat 134 siapa orang yang bertakwa itu. Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yang pertama, orang yang bertakwa
takwa itu tandanya, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 134 dikatakan, wa yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang mau mengorbankan, mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Terutama hari ini, wahai saudaraku, tadi malam kita dikejutkan oleh sebuah musibah yang dialami tetangga kita. Oleh karena itu, ini adalah sebetulnya cobaan buat kita. Sejauh mana kita mau membagi sebagian harta kita untuk membantu mereka. Bahkan bisa jadi kalau saat ini kita pakaian kita bagus, uang kita banyak, perut kita kenyang, di rumah kita bermakan berbagai macam makanan ada, ayam, daging, lontong, nasi, ketupat dan sebagainya ada. Tapi mereka yang kena musibah, bagaimana keadaan mereka coba? Belum lagi orang-orang fakir, miskin yang lainnya. Dan bisa jadi saat ini kita punya uang banyak, bisa kasih ke anak-anak kita, bisa memberikan pakaian anak-anak kita, pakaian-pakaian yang bagus. Bisa jadi saat ini sedang kita gembira, ada di beberapa makam atau kuburan beberapa anak yatim bersimpuh di kuburan orang tuanya. Mereka menjerit, mereka menangis, ayah, pakaian saya jelek ayah, perut saya lapar ayah, ibu, saya tidak bisa seperti anak-anak orang lain yang orang tuanya masih hidup. Mereka menangis menjerit. Sementara anak-anak kita dengan bahagianya berlari-lari dengan pakaian baru. Inilah cobaan buat kita, seberapa jauh kepedulian kita kepada mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh. Sekesal apapun kita, semarah apapun kita, jika kita melihat mereka dalam kekurangan, pasti mau tidak mau kita harus membantu mereka. Jangan sampai karena kebencian kita, karena kekesalan kita, karena amarah kita, mungkin saja mereka pernah berbuat sakit hati kita, kita malas dendam. Ini yang Allah tidak mau. Maka tanda orang yang bertakwa yang kedua, kata Allah, orang yang bisa menahan hawa nafsunya, amarahnya, mengendalikan kekesalan hatinya. Dan yang ketiga, yang terakhir, tanda ketakwaan, wal afina linnas, meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karena itu, wahai saudaraku, terlebih di bulan suci ini, di hari yang fitri ini, ketika dosa-dosa kita, hubungan kita kepada Allah sudah diampuni, dosa-dosa kita yang sudah terbakar melalui bulan suci Ramadan, namun hubungan kita kepada sesama manusia pasti ada kesalahan, ada kekurangan, ada kekhilafan, dan kita tidak mungkin dimaafkan sebelum kita meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalim kepada mereka, baik sengaja ataupun tidak. Oleh karena itu, setelah selesai sholat Idul Fitri ini, selesai khutbah nanti, kita sama-sama pulang ke rumah, minta maaf kepada orang tua. Wahai adik-adikku yang masih punya orang tua, berbahagialah kalian, masih bisa minta ridhonya orang tua, masih bisa memeluk kening, mencium kening orang tua, masih bisa memeluknya. Satu kali pelukan kepada orang tua yang masih hidup
jauh lebih baik daripada 1000 kali pelukan di batu nisan mereka ketika mereka sudah meninggal. Wahai saudara, kita minta ikhlasnya, minta ridhonya. Kalau bisa jangan malu, jangan gengsi, kita cium kedua kakinya sebagai tanda kita benar-benar minta maaf, minta ridho, minta ikhlasnya. Mumpung orang tua kita masih ada. Apalagi yang orang tuanya dekat itu, subhanallah. Orang tuanya jauh saja rela antri macet, uang keluar banyak untuk pulang kampung, ketemu orang tua, silaturahim. Yang orang tuanya dekat kok biasa saja. Kita minta maaf kepada mereka. Suami istri saling memaafkan, karena di dalam rumah tangga pasti ada getrik atau ada hilang sengketa. Anak kepada orang tua, kakak adik, murid kepada guru, tetangga kepada sesama tetangga, pasti karena dosa-dosa yang kita lakukan kepada sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah sebelum mereka mau memaafkan kita. Oleh karena itu, di penghujung khutbah pertama ini, marilah sama-sama kita berdoa dengan harapan doa kita bisa menghapus dosa-dosa kita dan orang tua kita. Mari kita sama-sama berdoa, bermuhasabah, memakai bahasa Indonesia saja, karena nanti ketika doa bahasa Arab dilakukan pada saat khutbah kedua. Kita angkat tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang mulia dan penuh sucian ini, kami meminta kepadamu ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Kami yakin ya Allah, Engkau Maha Mengampuni. Walaupun kami datang kepadamu dengan dosa yang sebesar gunung, walaupun dosa kami seluas lautan, tapi kami yakin ya Allah, pengampunanmu jauh lebih besar dan jauh lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Maka ampunilah semua dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa ibu kami ya Allah. Ibu kami telah mengandung kami. Kami berada di dalam rahimnya selama 9 bulan ya Allah. Ibu kami lah yang melahirkan kami dengan taruhan nyawanya ya Allah. Ibu kami tidak memperdulikan rasa sakit yang diderita. Ibu kami tidak memperdulikan mengeluarkan darah yang banyak untuk melahirkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, darah daging kami dari air susunya ya Allah. Tumbuh besarnya kami ya Allah, berkah kasih sayangnya ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa ibu kami ya Allah. Kami tidak bisa membalas jasa ibu kami ya Allah. Ibu kami yang rela membersihkan kotoran kami saat kami masih kecil ya Allah. Ibu kami yang dengan sabar menjadikan kami bisa berjalan, bisa melatih kami bisa berlari, melatih kami bisa baca tulis ya Allah. Kami belum bisa membalas jasa kepada mereka ya Allah. Giliran kami sudah kerja, kami sudah sukses, kami ingin membalas jasa mereka, tapi mereka Kau ambil duluan ya Allah. Mereka Kau ambil duluan ya Allah. Kami tidak bisa balas jasa, kami cuma bisa mendoakan mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Semoga air matanya yang mengalir karena mendoakan kami, semoga semua tetesan darahnya bisa menjadi penerang dalam kuburnya ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Ampunilah dosa ayah kami ya Allah. Ayah kami yang paling sibuk, yang paling repot kerja cari uang, hanya sekedar untuk kami memakai baju lebaran ya Allah, hanya untuk sekedar kami bisa seperti orang lain berpakaian bagus di raya Idul Fitri ya Allah. Ayah kami yang membiayai pendidikan kami sehingga saat ini ya Allah. Ayah kami tidak peduli capek, ayah kami tidak peduli berapa juta tetesan keringat yang dialirkan untuk menafkahi kami ya Allah. Maka kami memohon di hari yang fitri ini ya Allah, ampunilah semua dosa ayah kami ya Allah. Semoga tetesan keringatnya bisa menjadi beneran alam kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi orang tua kami yang masih hidup, Engkau berikan panjang umur serta sehat walafiat, sehingga kami selalu bisa berbakti kepadanya ya Allah, mendapat keriduan-Mu dari keriduan mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa guru-guru kami ya Allah. Kami sadar setelah kami lulus sekolah kami malah melupakan mereka ya Allah, padahal pinternya kami, pandainya kami dari mereka ya Allah. Di hari yang fitri ini kami memohon kepadamu, ampunilah semua dosa-dosa mereka dan amal ibadah mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa anak-anak kami ya Allah. Walaupun anak kami sering menjengkelkan kami ya Allah, kadang-kadang sering terucap tanpa sadar dari mulut kami mengomeli mereka ya Allah, tapi merekalah yang akan menjadi penuntun kami dalam surga-Mu ya Allah. Ampunilah semua dosa anak-anak kami dan jadikanlah mereka anak-anak yang soleh, yang berbakti kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah, karena hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa mereka ya Allah. Berikan mereka hidayah petunjuk untuk selalu memimpin kami pada keadaan dan jalan yang benar ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa tetangga, saudara, sanak famili kami ya Allah, karena tanpa mereka kami juga tidak bisa apa-apa ya Allah. Mereka lah yang menolong kami saat kami kesusahan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami menyadari ya Allah, bulan Ramadan kemarin ibadah kami belum maksimal ya Allah. Kami menyadari ya Allah, bisa jadi Ramadan kemarin kami belum tentu dapat Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Maka kami memohon kepadamu ya Allah, panjangkanlah umur kami, panjangkanlah umur keluarga kami, serta berilah kami kesehatan, berilah keluarga kami kesehatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang ya Allah, sehingga ibadah kami bisa maksimal ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Kabulkanlah semua doa-doa hajat dan keinginan kami ya Allah. Bimbingkan kami di jalan-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar selalu taat kepadamu ya Allah. Dan hanya Engkau yang mampu mewafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana taqabbal minna min jami' amali sholihatina wa min jami' du'aina. Rabbana taqabbal minna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'na fihi wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul 'alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqad wasfaqallahu al-awwalin wal akhirin bittaqwa. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arzuq mara'ana wa su'ama'ana wa qubatana. Allahumma ij'al hadhihi baldatan Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Rabbana taqabbal minna min jami' a'mali shalihatina wa min jami' du'aina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha la'allakum tadhkurun washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Sallallahu